Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu. Oke, kita masuk ke video bagian kedua ya hari ini. Mungkin uh, yang untuk video yang kedua ini lebih banyak saham-saham yang masih bergerak di bawah EMA 100. Nah, mudah-mudahan ada pembalikan arah ya. Kita lihat aja nanti kita cek satu persatu. Mudah-mudahan saham-saham ini juga merupakan saham-saham yang teman-teman miliki ya. Oke, kita masuk ke saham yang pertama yaitu Friend. Nah, Friend ini sudah terpantau mulai sideways ya dari mulai tanggal 20 September kemarin. Nah, ini kita lihat ini ada support yang cukup kuat di area harga sekitar 77. Nah, 77 ini cukup kuat ya nahan. Kita lihat apakah Friend akan lanjut naik lagi. Mengingat sudah hampir hampir dia hari ini sayangnya dia gap up, tapi masih boleh dipantau apakah untuk besok dia bisa menembus EMA 100, EMA 10-nya. Nah, hari ini dia nggak bergerak kemana-mana, harganya masih sama dengan kemarin. Volumenya juga masih belum ada kenaikan, tapi kemungkinan dia akan sideways dulu. Nah, di sini kita perhatikan ada support yang cukup kuat yang menahan friend ini, mungkin di sekitar harga 77 ini ya. Nah, ini low-nya 77. Mungkin di area 77 ini mungkin salah satu support yang cukup kuat. Mungkin teman-teman kalau misalkan mau ambil di bawah, mungkin bisa ambil di antara harga 79 atau misalkan dia kuat mantul lagi di 77 selama dia masih di atas 77, mungkin teman-teman bisa ambil posisi atau pungut-pungut barang ya istilahnya. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa ambil harga dapat di sini, mudah-mudahan masih ada kenaikan nih. Target terdekatnya di berapa sih? Target terdekatnya mungkin di harga 87 dulu untuk saat ini. Tapi kalau misalkan dia sideways-nya cukup panjang, tapi resikonya kalau teman-teman ambil dalam keadaan posisi seperti ini ya, kemungkinan besar dia akan sideways dulu cukup lama. Nah, lain halnya kalau misalkan ada volume yang cukup tinggi, dia sudah mulai naik di atas EMA 10 ya, di atas EMA 10 lalu tembus ke EMA 20, kemungkinan kenaikannya akan cukup cepat. Tapi kalau dalam posisi seperti ini biasanya masih akan menunggu beberapa waktu lagi. Nah, kita lihat aja apakah Friend akan tembus support 79 atau tidak. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ambil di harga bawah ini boleh ya, tapi dengan resiko akan cukup lama waktu tunggunya. Tapi dipantau aja, mudah-mudahan masih ada kemungkinan dia naik lagi. Ya. Targetnya di berapa? 87 dulu untuk saat ini. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Baut. Nah, Baut hari ini ada volume-volume yang cukup tinggi ya. Jadi boleh diperhatikan kalau sayangnya dia closingnya turun, dia nggak bisa bertahan di atas EMA 50-nya. Tapi nggak pantau aja manakali dia mau dikerek naik lagi. Ini juga boleh diperhatikan. Tapi mesti hati-hati karena nih saham ini masih harganya masih 51. Resikonya nanti nyangkut di harga 50. Mudah-mudahan sih enggak ya. Jadi lihat aja kalau misalkan dia bisa menguat lagi, paling tidak kalau buat saham ini ya teman-teman untuk scalping dulu, misalkan satu atau dua tick, dua atau tiga tick ya bisa jual, mungkin beli di 51, jual di 53 ya, rata-rata seperti itu. Tapi kalau ternyata dia kuat naik ya, mudah-mudahan target pertama ini 57 dulu. Ini boleh diperhatikan untuk Baut mengingat volumenya sudah mulai naik lagi. Selanjutnya adalah MTEK. Nah, untuk MTEK ini sudah terpantau beberapa hari ya, udah hampir seminggu ini ya. Ketika dia rebound di support 1520 ya, ini dia kembali menguat lagi. Hari ini pun naik 1,54%. Sayangnya belum bisa tembus 1690-nya ya. Dia close di harga 1650. Tapi teman-teman bisa perhatikan di sini volume sudah ada kenaikan. Mudah-mudahan masih bisa lanjut naik lagi ke atas. Targetnya sebetulnya ke harga 1885 dulu untuk saat ini. Tapi kalau misalkan dia udah bisa tembus EMA 50-nya biasanya sih cukup kuat naik. Tapi kalau misalkan dia belum bisa tembus EMA 50 atau mungkin di sekitar harga 1770 untuk saat ini ya, kemungkinan dia bisa turun lagi. Tapi kalau misalkan dia naik di atas 1770 ya dan bisa bertahan, kemungkinan dia akan sideways dulu nanti beberapa waktu ya.
tapi ini masih boleh diperhatikan. Mungkin teman-teman udah ada yang ngambil ya kemarin atau di tanggal 3-nya ya, mungkin di hari Senin ya. Mungkin juga ada yang ngambil. Masih ada kemungkinan dia masih bisa lanjut lagi untuk naik. Tapi kalau misalkan dia ternyata koreksi turun, pastikan aja dia nggak tembus 1520. Ya, ini juga bisa teman-teman jadikan area stop loss misalkan dia kembali terkoreksi turun ke bawah. Selanjutnya agro. Agro hari ini naik 4,35%. Nah, ini juga terpantau volumenya kembali naik ya. Ada kemungkinan besok lanjut, masih ada kemungkinan. Targetnya di berapa? Kalau saya mungkin targetnya di 670 dulu. Tapi biasanya agro kalau misalkan rame bisa lebih ya. Ini mungkin bisa ke 705. Jadi dipantau aja. Kalau misalkan ternyata besok agro kembali menguat lagi dan bisa menembus 615 dan 625-nya. Nah, kalau bisa menembus 625 kemungkinan dia lanjut nih cukup besar. Ini dipantau aja karena mengingat agro ini sudah lama banget ya turunnya, sudah cukup dalam. Apakah dia mau lanjut lagi? Jadi kalau teman-teman yang beli di harga bawah ini, harga-harga yang masih koreksi seperti ini, pastikan aja stop lossnya di bawah harga support yang terkuatnya. Misalkan kayak agro ini teman-teman mungkin stop lossnya di bawah harga 550. Kalau misalkan dia mantul di atas 550 masih oke, masih bisa hold. Tapi kalau misalkan dia turun lagi sebaiknya keluar dulu. Ini masih boleh diperhatikan. Ya, target untuk saat ini mungkin ke 670 dulu untuk agro. Selanjutnya adalah land. Teman-teman dengar ya, ada suara petir. Mohon maaf, di sini sedang hujan, jadi jangan kaget tiba-tiba ada suara petir. Oke, hari ini juga land naik ya 5,71%. Ini juga land sudah cukup lama turun, koreksi cukup dalam. Ini land juga kita bisa lihat ada support yang cukup kuat di sekitar harga 68. Nah, ini mudah-mudahan bagus ya. Selama dia nggak tembus 70 dan 68, dia mudah-mudahan masih bisa bertahan. Di sini juga teman-teman bisa perhatikan ada volume ya, ada volume yang cukup besar dibanding hari biasanya. Apakah land akan lanjut besok? Kalau lanjut, teman-teman bisa pantau kalau dia berhasil breakout harga 78. Nah, targetnya di berapa? Targetnya mungkin bisa di 84 dulu ya, 84 atau 92. Jadi ini pantau aja. Kalau misalkan dilanjut naik, mudah-mudahan kuat ya, karena saham ini kalau naik juga cukup kencang. Mudah-mudahan bisa, justru mungkin harapannya mungkin bisa arah kali ya. Jadi perhatikan aja untuk saham lain ini sudah ada kekuatan untuk naik lagi sepertinya kita lihat. Kalau dilanjut naik ya bagus, tapi berarti teman-teman yang beli hari ini berarti sudah serak-serok di bawah, mudah-mudahan bisa profit. Selanjutnya adalah Goto. Nah, ini Goto masih bertahan ya di area harga 402 dan 244 dan 238 ya. Nah, iya. Harga close-nya ini ya. Ini bisa diperhatikan untuk Goto ini apakah dia akan lanjut naik lagi atau tidak. Pastikan aja dia bisa menembus area EMA 10-nya ya, karena dia hari ini pun gagal. Dan hari ini juga terpantau volumenya kembali naik. Nah, ini menarik untuk Goto untuk diperhatikan beberapa hari ke depan. Kalau bisa dia lanjut naik besok, paling tidak dia tembus EMA 10-nya dulu. Tembus EMA 10-nya di sekitar harga 250 ya. Nah, kalau di harga 250 dia bisa tembus, kita lihat apakah dia bisa tembus high-nya juga. High-nya itu ada di harga 254. Nah, ini kalau di 254 dia bisa bertahan. Ini mudah-mudahan dia bisa kembali lagi ke atas. Dengan stop loss nih, dengan support, sekarang support di 238 dan 234 ya. Ini jadi support yang cukup kuat untuk saat ini, tapi kalau misalkan ditembus ya lupakan dulu, bisa cari saham yang lain. Selanjutnya adalah JSMR. Nah, ini JSMR juga tertahan di area harga 3.220 ya. Nah, ini sebelumnya di tanggal 27 Januari 2022 sempat turun sampai ke level 3.220 dan di tanggal 4 Oktober nih juga sampai menyentuh level harga tersebut di 3.220. Nah, ini sudah ada pembalikan arah
untuk jangka pendek ya. Kita nggak tahu apakah nanti dia akan menguat lagi ke atas. Tapi untuk saat ini volumenya masih belum cukup tinggi, tapi kita lihat aja beberapa hari ke depan apakah dia akan sideways dulu untuk JSMR di area mungkin di area 3320 dan 3240. Kalau dia sideways dulu di area ini, mungkin teman-teman bisa ambil harga di bawah-bawah sini nih. Ya, kalau misalkan ternyata dia lanjut naik, ya targetnya jangan banyak-banyak dulu, mungkin ke 3370 atau ke 3410 untuk saat ini. Nah, ini juga boleh diperhatikan untuk JSMR, mudah-mudahan bisa kasih profit juga. Selanjutnya Bird. Nah, Bluebird juga hari ini kembali menguat ya, 0,72%. Dia berhasil close di atas EMA 10, mudah-mudahan bisa lanjut. Sayangnya dia nggak bisa bertahan di 14 di atas 1405 nih, atau di harga 1410 sayangnya. Nah, ini juga Bluebird ini sempat turun sampai ke level harga 1330 ya, waktu di tanggal 29 Agustus, lalu di tanggal 30 September dia turun lagi menyentuh harga 1330 dan kembali menguat. Mudah-mudahan ini 1330-nya ini support yang sangat kuat ya untuk Bluebird untuk lanjut lagi naik ke atas, atau dia mungkin akan sideways dulu beberapa waktu di area ini. Kalau misalkan dia sideways ya pastikan aja nggak tembus 1350 atau 1330. Nah, kalau misalkan masih sideways terus dia kembali menguat, tunggu dia sampai breakout high sebelumnya, atau untuk saat ini tunggu dia breakout 1425. Ini juga boleh diperhatikan beberapa hari ke depan. Selanjutnya adalah MNCN. Nah, MNCN juga menguat ya hari ini 0,6%, memang nggak banyak. Ya, ini MNCN sedang berhenti di area support 830. Apakah dia kuat lanjut naik atau tidak? Kita lihat besok. Kalau dia lanjut naik, menembus high hari ini di 850 dan juga menembus EMA 10, ada kemungkinan dia akan bergerak naik. Targetnya berapa? Targetnya yaitu di 870 dulu ya. Kalau bisa tembus 870 ini ada kemungkinan dia akan lanjut dan close di atasnya ya. Tapi kalau misalnya nggak close di atas 870 ya sebaiknya kalau teman-teman ngambil ya mungkin ya ini tipis banget ya. Kalau buat take profit juga pastikan aja kalau misalkan dia kuat di atas 870, kita harap ini bisa tembus juga di 885 ya nih. Kalau tembus 885 lumayan. Tapi untuk saat ini memang dia mungkin mau sideways dulu atau gimana, kita kurang tahu. Nah, ini potensinya kalau misalkan teman-teman ambil mungkin sekitar 2% ya, atau kalau mau sampai dengan 885 masih ada potensi 4%. Jadi kita lihat aja perkembangannya. Kalau misalkan MNCN kembali menguat ya, terutama kalau misalkan dia berhasil tembus 850 nya dulu, lalu tembus 870, targetnya 865 untuk saat ini. Selanjutnya SMDR. Ya, SMDR ini terus ya, sudah 4 hari, 5 hari malah. Dia sebelumnya berhenti di support di harga 2230. Nah, ini sudah 5 hari naik terus. Tapi dia belum bisa close di atas MA 50-nya. Nah, ini ada potensi biasanya seperti ini, biasanya dia akan koreksi atau dia akan sideways dulu. Mungkin dia akan turun, akan sideways mungkin di area 2410 dulu nih. Ya, kalau misalkan dia nggak bisa tembus 250-nya. Tapi kalau misalkan ternyata besok Jumat dia bisa tembus, masih ada kemungkinan dia lanjut ya. Targetnya 2700, 2810. Tapi kalau misalkan dia nggak kuat, dia mungkin akan turun dulu mungkin ke area 2410. Dia akan sideways dulu beberapa waktu. Ya, ini juga masih boleh dipantau. Teman-teman yang sudah beli mungkin sudah bisa take profit ya hari ini. Tapi yang kalau masih hold, pastikan aja dia nggak tembus low-nya hari ini. Berikutnya adalah BGTG. Nah, untuk BGTG hari ini juga terpantau menguat lagi. Sebelumnya di tanggal 4 kemarin dia juga menguat ya, 5,5%. Hari ini menguat lagi 5,2%. Apakah dia akan lanjut naik lagi? Kita lihat apakah dia tembus 101 ya untuk BGTG. Kalau tembus 101 ya target berikutnya di 113. Nah, ini boleh dipantau ya untuk BGTG. Hari ini juga volumenya volume breakout. Pastikan dia tembus 101 dulu. Kalau misalkan dia kuat di atas 101, mudah-mudahan bisa lanjut. Stop loss jangan lupa, ini stop loss di bawah harga 90 ya. Kalau misalkan dia turun di bawah 90 dan close di atasnya sebaiknya keluar dulu.
Selanjutnya adalah Arto. Apakah Arto akan balik lagi ke atas? Nah, ini juga Arto sudah mulai bertahan ya di atas harga 6.475. Mudah-mudahan ini area yang kuat ya untuk Arto bertahan ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia turun lagi, ya selesai. Berarti dia akan lanjut turun ke bawah. Mudah-mudahan masih bisa bertahan di atas harga ini. Kalau misalkan teman-teman mau ambil, kalau mengharapkan dia turun dulu ya mungkin harapkan dia untuk mantul-mantul aja di daerah sini, mungkin take profit di atas kalau misalkan turun lagi. Tapi kalau misalkan ternyata besok dia lanjut, berarti kan dia sudah lanjut di atas EMA 10 ya, mungkin targetnya di EMA 20 atau EMA 30, paling tidak ke harga 7.550 dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah BTPS. BTPS juga mantul ya di area support 2680 ya. Ini juga boleh diperhatikan lagi karena sudah 3 hari naik lagi ya. Tapi memang ada gap. Targetnya ini sebetulnya ke 2870, tapi hari ini belum nyampe ya, 1 tick lagi ya. Apakah dia lanjut atau tidak? Kalau tidak lanjut, misalkan dia nggak bisa tembus 2860, mungkin teman-teman yang beli di bawah boleh take profit dulu. Tapi kalau misalkan ternyata dia hanya koreksi tipis ya, mungkin di atas 2820 mungkin masih bisa hold nih. Kalau yang teman-teman yang beli di bawah, mungkin kalau di area ini dia akan berhenti dulu, boleh untuk take profit. Atau kalau teman-teman yang belum punya, sebaiknya tunggu dia tembus 2870 dulu ya untuk saat ini. Volume juga mengalami kenaikan ya. Mudah-mudahan sih bisa lanjut karena sudah lama juga turun dan sudah lama sideways ini. Ya, mudah-mudahan masih bisa naik lagi. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Wood. Wood juga hari ini naik 6,67% nih. Dia mantul di area support 500. Nah, ini sudah hampir seminggu ya naik terus. Volumenya juga hari ini luar biasa, lebih tinggi dari biasanya. Apakah dia besok lanjut? Hari ini dia tembus EMA 50-nya di 535 ya. 535 dia tembus. Nah, kalau misalkan lanjut, paling tidak dia paling enggak nih bisa ke EMA 100 mungkin di harga 575 atau ke 580 di area ini target berikutnya. Tapi kalau misalkan dia nggak kuat, mungkin dia akan turun lagi, dia akan sideways dulu beberapa waktu mungkin. Kita lihat aja. Selanjutnya adalah BRPT. Nah, BRPT gimana nasibnya? Ya, BRPT masih belum berhasil naik di atas pergerakan EMA. Mungkin dia akan sideways dulu ya di sini. Kita lihat aja. Lain halnya kalau misalkan ternyata dia bisa tembus area 880, ini akan bagus banget nih kalau dia bisa bertahan di atas 880 ya, atau 880. Nah, kalau dia bisa bertahan di atas 880 berarti dia sudah breakout EMA 100 dan EMA 200. Jadi ini ditunggu aja. Tapi kalau teman-teman yang suka spekulasi, atau boleh beli spek buy di area harga ini, paling enggak kalau misalkan terjadi penguatan lagi, dia bisa breakout high-nya hari ini di 830 ya, teman-teman boleh ambil posisi. Atau mau beli di supportnya juga boleh, misalkan dia turun lagi ya beli di sekitar harga 770. Selanjutnya adalah nasi. Nah, nasi hari ini breakout EMA 50-nya bagus. Ini nasi juga cukup volatile, jadi mesti hati-hati ya. Untuk nasi, target berikutnya ada 174 kalau dilanjut naik. Paling tidak dia harus tembusin dulu ini. Ada resistance 167. Nah, ini cukup volatile, jadi mesti agak hati-hati untuk masuk saham ini ya. Ini juga sempat nggak ada volume, sempat turun terus. Nah, ini sudah mulai boleh diperhatikan. Mungkin sudah ada yang mau goreng nasi, jadi nasi goreng atau kayak gimana. Ini dipantau aja nasi, posisinya sudah mulai bagus. Mudah-mudahan bisa menjadi uptrend ya, karena ini cukup lama downtrendnya ya, walaupun sempat naik, dia turun naik turun. Mudah-mudahan bisa menembus EMA 100-nya. Kalau bisa tembus EMA 100, mudah-mudahan bisa profitnya bisa gede-gedean dari saham ini. Masih banyak target-target berikutnya, pantau aja untuk nasi ya. Next adalah WSKT. Nah, teman-teman ada yang nyangkut nggak di saham ini? Mudah-mudahan nggak ada ya. Nah, WSKT hari ini sudah sempat menembus EMA 10 nih. Ya, dia bertahan di atas harga 500. Nah, kalau misalkan dia turun lagi di bawah 500, tunggu dulu dia mungkin mau mantul di harga berapa? Di harga 490 atau di harga 485. Nah, ini kita perhatikan aja.
Selama dia masih bertahan di atas 500 boleh, mudah-mudahan ini jadi support yang kuat buat WSKT. Hari ini sempat menembus EMA 10 tapi sayangnya diturun lagi. Nah, kalau misalkan ternyata besok lanjut, buy aja. Kalau mau masuk silakan selama dia breakout atau bertahan di atas high-nya hari ini atau di atas 520. Nah, 520 ini cukup kuat ya pertahanannya. Kita lihat apakah WSKT lanjut naik untuk close di atasnya. Ya, hampir sama dengan WSKT yaitu PTPP. Nah, PTPP juga ini bertahan di area supportnya di atas 885. Nah, ini juga 885 merupakan support yang cukup kuat ya buat PTPP. Mudah-mudahan ini bagus ya untuk PTPP. Apakah dia bisa lanjut lagi ke atas? Paling nggak target terdekatnya itu di 975 untuk saat ini. Kalau misalkan dilanjut naik, pastikan juga kalau misalkan mau masuk, kalau misalkan besok ternyata lanjut untuk PTPP, pastikan buy di atas high-nya hari ini atau di atas harga 925. Selanjutnya adalah ACST. Nah, ACST sudah mulai kembali naik lagi nih. Sekarang dia sedang bersinggungan dengan atau sama dengan EMA 100. Ini apakah ACST akan kembali menguat lagi? Kalau saran saya ini mungkin dia akan sideways dulu beberapa waktu ya, sampai dia kuat dan close di atas pergerakan EMA 10, 20, 30, 100 dan 200. Apalagi akan bagus lagi kalau dia bisa close di atas harga 98 atau di harga 200 ya. Ini juga masih boleh diperhatikan untuk ACST karena dia menolak untuk turun lagi ke bawah, malah masih ada kekuatan naik dan hari ini juga volumenya cukup lumayan. Jadi dipantau aja untuk ACST. Begitu juga Wika. Wika juga sudah ada mulai penguatan ya. Sayangnya hari ini dia belum sempat menyentuh EMA 10-nya nih. Nah, kalau misalkan ternyata besok lanjut juga, ini teman-teman bisa ambil posisi mungkin di atas harga 955 atau di atas harga 965. Nah, ini juga boleh dipantau pergerakannya bareng dengan saham-saham konstruksi yang lain ya. Jadi mudah-mudahan ini juga teman-teman bisa beli di harga bawah, nanti jualnya mungkin bisa di paling enggak di harga 1010 untuk Wika kalau dia capai targetnya atau kuat menembus EMA 10 dan menembus EMA 100-nya. Selanjutnya adalah BNBR. Nah, BNBR ini saham-saham gocap ini terlihat volume sudah ada mulai kenaikan. Mungkin teman-teman yang suka main-main kolesterol silakan kalau mau lihat saham ini. Mudah-mudahan besok dia bisa naik lagi ya, mengingat sudah ada pergerakan lagi, apakah dia bisa bergerak di atas pergerakan EMA lagi. Kalau saran saya tunggu aja dulu sampai dia bergerak, paling nggak di atas harga 56 ya. Kalau misalkan di 57 dia udah mulai sideways, teman-teman mau masuk silakan. Targetnya 77 untuk saat ini. Berikutnya UFO. Nah, UFO hari ini naik 6,93%. Apakah akan lanjut naik lagi? Kita lihat besok. Kalau UFO besok naik lagi, hari ini volumenya ada kenaikan lagi ya. Semenjak dia koreksi dari tanggal 23 September nih, turun terus. Hari ini sudah ada mulai volume lagi. Nah, tunggu dia breakout high-nya hari ini yaitu di harga 500. Kalau misalkan dia bisa tembus 500, targetnya mungkin teman-teman bisa pakai target terdekatnya dulu. Mungkin di harga sekitar 630. Nah, kalau bisa ke 630, take profit aja dulu. Tapi kalau mau hold juga silakan, semua terserah teman-teman. Boleh dipantau UFO untuk besok. Berikutnya SEMA juga hari ini kembali menguat lagi ya. Sebelumnya di tanggal 4 dia naik 15%, lalu koreksi sekitar 2,06%. Hari ini naik lagi 6,32%. Nah, ini SEMA boleh diperhatikan kalau besok lanjut. Ya, ini kalau misalkan dia nembus 204, targetnya 219 dulu. Masih ada resisten berikutnya di harga 234. Nah, kita lihat apakah dia bisa tembusin semua ini resisten. Kalau bisa tembus, teman-teman yang sudah punya boleh hold dulu untuk saham ini. Selanjutnya LPPF. LPPF turun naik. Nah, kita lihat apakah besok turun lagi. Kalau turun ya tungguin lagi di bawah di 3680. Tapi kalau dia lanjut ya kita lihat apakah dia kuat atau bisa bertahan di atas EMA 50. EMA 50 cukup kuat resistennya ya. Ini kita lihat kalau bisa bertahan di atas 4070 atau di atas 4120 ini akan sangat bagus. Saya harapkan sih setelah dia breakout dia sideways dulu beberapa waktu ya.
sampai volumenya bagus, langsung dia lanjut naik lagi. Nah, saat ini dia sedang bergerak atau bermain-main di area supportnya di antara 3680 dan 3950. Ini juga boleh diperhatikan beberapa hari ke depan. Nah, kalau misalkan dia turun, ya tungguin aja di 3680. Ya, hari ini MLPL juga ya, mungkin ya saham-saham Lipo sudah mulai bergerak. Ini boleh diperhatikan, dia juga kembali menguat lagi di area-area supportnya dia nih. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini di area ini dia kembali menguat lagi di antara harga sebelumnya di 137 dan 131 ini. Mudah-mudahan ini jadi support yang kuat buat MLPL. Nah, ini kalau mau masuk besok tinggal lihat apakah MLPL bisa menembus high-nya hari ini, yaitu di 145. Nah, hari ini volume juga bagus ya, volumenya breakout. Ini menarik untuk diperhatikan. Target terdekatnya berapa? Di 153 dulu untuk saat ini. Begitu juga MPPA. Nah, MPPA mungkin karena MLPL hijau, MPPA-nya justru naik yang lebih kencang. MPPA naik 9,49%. Nah, apakah besok lanjut? Lihat apakah dia bisa tembus 154-nya atau tidak. Nah, kalau teman-teman tertarik, ya pastikan aja buy di atas high hari ini atau di atas 150. Nah, resistennya dari 154 dan targetnya di 181 dulu untuk saat ini ya. Hari ini juga sudah 2 hari volumenya naik. Mudah-mudahan bisa kasih profit juga buat teman-teman. Next, CMNT. CMNT juga sudah ada mulai pergerakan lagi naik ya. Ini juga boleh diperhatikan. Kalau CMNT, biasa CMNT kalau sudah naik juga naiknya terus. Targetnya 950 dulu atau paling nggak di 915. Ini juga masih perlu diperhatikan. Kalau dilanjut, teman-teman bisa ambil posisi di atas high hari ini di atas 870. Hari ini Doit juga ya. Hari ini Doit naik 1,52%. Sayangnya dia belum bisa close di atas 404 ya. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan dia sudah mulai close di atas 404 nih. Berarti dia sudah close di minimal di 406 ya. Kalau misalkan di 406 dia bisa close, ini bagus, berarti dia sudah mulai bergerak lagi di pergerakan moving average. Targetnya berapa? Untuk saat ini targetnya di 442 dulu. Selanjutnya adalah SMMT. Nah, untuk SMMT hari ini naiknya cukup sangat luar biasa ya, 11%, 11,54%. Nah, dia juga mantul di area supportnya. Ketika dia sudah menyentuh supportnya, dia kembali lagi naik dan saat ini support terkuatnya ada di 735. Kalau dia setelah menyentuh 735, dia kembali menguat. Sebelumnya di tanggal 4 naik 5% dan hari ini naik 11%. Ya, sudah kena target 875-nya. Kalau lanjut ya mudah-mudahan bisa ke 950. Tapi kalau enggak dia mungkin akan sideways dulu beberapa waktu, mungkin kalau misalkan koreksi ya, kita lihat apakah koreksinya menembus 840 atau tidak. Selanjutnya adalah Toba. Toba masih belum berhasil menembus MA10-nya ya, tapi dia masih bertahan di atas 750. Ini masih oke. Diperhatikan aja kalau misalkan Toba besok naik lagi menembus high-nya hari ini. Nah, kalau dia bisa tembus high-nya hari ini 870, nah silakan kalau mau ambil posisi. Targetnya berapa? 805 dulu. Begitu juga SCMA. SCMA sudah 2 hari naik cukup kuat. Hari ini naik 4,59% dan sebelumnya naik 7,92%. Sepertinya SCMA mau saingan sama MTEK nih. Nah, kita lihat aja apakah besok dia lanjut menembus MA 100, bertahan di atasnya maksudnya. Hari ini sudah tembus tapi nggak bisa bertahan. Atau justru malah SCMA akan koreksi dulu. Nah, kalau koreksi lihat aja. Koreksinya akan bertahan di atas harga MA50-nya atau tidak, atau di atas harga 222. Nah, kalau tembus 222 ya tunggu lagi aja di bawah. Misalkan teman-teman bisa take profit dulu. Tapi kalau misalkan dia bergerak sideways selama di atas 222 boleh ambil posisi, mudah-mudahan bisa lanjut lagi, targetnya di 252. Selanjutnya adalah saham DRMA. Nah, DRMA juga ini masih bertahan di atas 640 nih. Ya, ini belum memang saham ini agak lambat ya pergerakannya, nggak yang kencang-kencang amat. Ya paling sekali naik
7% ya. Tapi ini masih boleh diperhatikan kalau misalkan kembali menguat, dia bisa tembus high-nya hari ini. Ya, 655, targetnya masih di target pendek dulu aja di 685 untuk saham ini. Volumenya sudah mulai ada volume belinya sudah mulai ada yang bagus ya. Jadi dipantau aja untuk DRMA ini. Selanjutnya adalah IATA. IATA juga masih bertahan di atas support ya. Nah, ini teman-teman perhatikan supportnya cukup kuat di area ini. Mudah-mudahan ini support yang bagus ya. Mungkin di sekitar harga 139 ya. Mudah-mudahan ini bagus. Ini kita lihat apakah IATA kembali menguat lagi. Nah, kalau menguat, IATA targetnya adalah di 161 dulu untuk saat ini. Tapi kalau bisa tembus 155 pun udah bagus. Jadi ini dipantau aja untuk IATA di perdagangan minggu ini dan minggu depan. Memang volumenya belum ada kenaikan cukup berarti ya, tapi paling enggak kalau misalkan dia bisa tembus 143-nya ini bagus. Kita lihat aja untuk pergerakannya. Selanjutnya adalah TNCA. Nah, TNCA hari ini naik luar biasa ya, sampai menyentuh MA50 di harga 500. Nah, ini sudah saya bilang MA50 ini cukup kuat ya. Hari ini dia nggak bisa tembus, langsung closingnya turun lagi di 472. Nah, apakah besok lanjut? Nah, ini masih boleh dipantau kalau bisa tembus 450. Tapi kalau teman-teman mau spek buy di atas harga close hari ini pun boleh kalau misalkan memang ternyata TNCA mau lanjut naik. Atau selama masih bertahan di atas harga 466 ini juga masih boleh ya teman-teman ambil posisi ya. Targetnya pendek aja dulu ini. Mungkin ke harga 522 atau ke 565 juga boleh. 565 ya. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan untuk TNCA. Selanjutnya adalah CPRO. CPRO masih malu-malu setelah terkoreksi cukup dalam nih dari harga dari harga 77 sampai sekarang ke harga sempat menyentuh harga 57 ya. Nah, kembali menguat lagi sekarang sudah di harga 63. Apakah dia akan lanjut? Ya, dilihat aja apakah dia menembus high-nya dan bisa bertahan di atasnya. Ya, paling nggak di atas harga 65 atau di bagusnya sih di 67-an ya. Kalau bisa close di 67 nih sudah boleh perhatikan lagi apakah dia akan lanjut naik lagi untuk CPRO. Next adalah Ali. Nah, Ali juga menolak ada penolakan untuk turun lagi di tanggal 4 Oktober kemarin. Apakah ada potensi naik? Ya masih ada tetap ya, kita lihat apakah Ali ini bisa menembus 8525 besok. Kalau bisa tembus masih ada resisten berikutnya di 8575-nya ya. 8575 ini juga cukup kuat atau di resisten 8600. Nah, targetnya di berapa? Targetnya di 8950 dulu untuk saat ini. Jadi ini Ali juga boleh diperhatikan selama dia masih bertahan di area supportnya 8250. Selanjutnya adalah WMUU. Nah, WMUU ini terpantau sudah ada volume-volume yang menarik untuk diperhatikan ya. Ini sudah 3 hari WMUU nih. 4 hari ada volume yang cukup kuat ya. Jadi dipantau aja besok hari Jumat atau minggu depan. Apakah WMUU akan kembali menguat lagi. Nah, pastikan aja kalau dia bisa tembus dan bisa bertahan di atas 117 ya. Targetnya di berapa? Targetnya mungkin di harga 127 dulu untuk saat ini. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir ya, adalah GZCO. Nah, GZCO sempat menguat 2 hari yang lalu ya, dari tanggal 3 dan tanggal 4. Nah, sayangnya 2 hari ini dia candle merah, tapi itu koreksi terbatas. Ini boleh diperhatikan besok ya. Boleh diperhatikan besok kalau dia kembali menguat lagi dan menembus 124. Targetnya di berapa? Targetnya di sekitar 140 boleh atau di harga 136 juga bisa. Nah, ini juga dipantau aja manakali GZCO besok kembali menguat karena mengingat dia masih selama bertahan di atas harga 110 ini masih boleh teman-teman. Kalau misalkan dia turun ya tungguin aja di bawah apakah dia mantul lagi di 110 atau tidak. Tapi kalau naik ya teman-teman bisa ambil posisi di atas harga 124 atau di atas high-nya hari ini di 123 ya, paling nggak di 125 juga masih oke. Oke, mungkin segitu dulu untuk hari ini di video yang kedua. Mungkin analisa saya membantu.
Ya, tidak. Mungkin setiap orang punya analisa yang berbeda-beda, cara pola pandang, pola pikir yang berbeda juga. Tapi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya. Mungkin ada yang nyangkut di saham-saham ini karena yang saya bahas di video yang kedua ini lebih banyak saham-saham yang setelah terkoreksi ya. Nah, mudah-mudahan ada pembalikan arah dan analisa ini membantu teman-teman semua. Dan buat yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi besok di video berikutnya. Bye-bye.